Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Alpa Unuel, NIM 22520066. Saya akan membahas tentang perbandingan dan sinkronisasi sistem politik dan pemerintah RI antar lini masa. Yang pertama ada masa pasca kemerdekaan yang dimana tahun 1945 sampai 1949. Yang dimana setelah deklarasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial, yang dimana presiden pertama Indonesia itu adalah Soekarno yang didampingi oleh wakil presiden yaitu Muhammad Hatta. Nah, konstitusi dan yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disepakati melalui sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Nah, sistem presidensial itu setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana Presiden Soekarno menjadi presiden pertama di Indonesia. Nah, dalam dominasi presiden, kekuasaan presiden ini sangat kuat. Namun dalam praktiknya, sistem parlementer sering digunakan. Mengapa? Karena kekuasaan presiden ini yang sangat kuat, namun dalam praktiknya tidak berjalan dengan mulus, maka diterapkanlah sistem parlementer dalam bidangnya itu. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan masa ini ditandai dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari Belanda, sistem pemerintahan presidensial, macam-macam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satunya adalah presidensial yang saat ini sedang diterapkan. Presidensial itu sendiri adalah sistem pemerintahan dengan presiden yang memiliki tugas rangkap sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Ciri-ciri sistem presidensial itu sendiri adalah pemerintah dan negara dipimpin oleh presiden. Presiden mempunyai kuasa untuk menentukan menteri-menteri sebagai bawahannya. Tugas menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Presiden bertanggung jawab pada konstitusi. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan atau pemilu, sementara masa jabatan presiden ditentukan oleh parlemen. Ya, yang kedua adalah Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Yang dimana sistem koalisi parlementer ini setelah konferensi meja bundar, Indonesia berubah menjadi negara federasi atau RIS. Dengan sistem pemerintah koalisi parlementer ini atau parlementer semu, yang dimana kekuasaan pemerintah pusat terbatas, jadi banyak kewenangan yang didelegasikan kepada negara-negara bagian. Nah, kita perlu ketahui sendiri bentuk pemerintahannya itu adalah republik, sistem pemerintahannya itu adalah parlementer, semu, konstitusinya itu sendiri konstitusi RIS. Di era 1949, tepatnya setelah konferensi meja bundar, Indonesia berganti sistem pemerintahan menjadi koalisi parlementer atau parlementer semu. Selain itu, hasil KMB tersebut memutuskan bahwa untuk bentuk negara Indonesia menjadi serikat dan dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sistem pemerintah yang dianut RIS ini bukan parlementer murni, sehingga pada penerapan praktiknya tidak berjalan dengan baik dan konstitusi RIS hanya berlangsung sebentar. Yang ketiga itu ada Paskaris tahun 1950 sampai 1959, yang dimana setelah berakhirnya periode RIS, Indonesia kembali menjadi Republik Kesatuan.
Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 yang berlangsung sampai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden pada tahun 1959. Dekret tersebut mengembalikan konstitusi kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Sistem parlementer itu sendiri, Indonesia kembali ke sistem parlementer dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950. Instabilitas politik itu ditandai dengan instabilitas politik yang tinggi, sering terjadi pergantiannya kabinet dalam sebuah lingkup pemerintahan, dan bentuk pemerintahan itu sendiri republik, sistem pemerintahan yaitu parlementer, konstitusi Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Setelah masa pemerintahan berakhir, bentuk negara Indonesia kembali menjadi kesatuan dan republik. Setelah berakhirnya periode Republik Indonesia Serikat dan berlakunya Undang-Undang Dasar sementara, yang dimana pada tahun 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang mengembalikan Konstitusi Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Dekret ini juga membubarkan konstituen dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Yang keempat itu ada pemerintahan Orde Lama dari tahun 1959 sampai 1966. Ketika memasuki era Orde Lama, sistem pemerintahan kembali berganti menjadi presidensial sesuai dengan Dekret Presiden 1959. Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dan bentuk pemerintahannya itu sendiri masih republik dan sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ketika memasuki era Orde Lama, sistem pemerintahan Indonesia kembali berganti dari parlementer menjadi presidensial sesuai Dekret Presiden pada tahun 1959. Maka diberlakukan lagi Undang-Undang Dasar 1945 sebab konstitusi tersebut dinilai mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dan menurut Presiden Soekarno, demokrasi liberal tidak mendorong perbaikan bangsa menuju bangsa Indonesia yang adil dan makmur, namun menjadi dampak yang tidak signifikan bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin, Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin dengan kekuasaan yang sangat terpusat pada dirinya. Nah, itu yang sangat mempengaruhi sistem pemerintahan itu sendiri yang menjadi pusat satu untuk fokus untuk satu orang saja. Nah, Dekret Presiden itu pada 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari parlementer menjadi presidensial. Dekret ini juga menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945.
Dan ada juga dampak dari dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 itu adalah dibubarkannya konstituen, dihapuskan posisi Perdana Menteri, dibentuknya DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, diberlakukannya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang DPAS, masuknya ABRI dalam pemerintahan lewat dui fungsi. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya di era demokrasi liberal dan dimulainya era demokrasi terpimpin. Pada masa ini, semua kekuasaan berada di tangan Presiden Soekarno. Nah, yang kelima ada pemerintahan Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Setelah mundurnya Soekarno, kepemimpinan negara beralih ke Presiden Soeharto, yang dimana memulai era Orde Baru. Pada masa itu Indonesia mengalami krisis ekonomi, politik, yang membuat permasalahan ekonomi di masa sebelumnya diangkat menjadi isu politik. Demonstrasi besar-besaran menunjukkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah sebelumnya. Dan untuk bentuk pemerintahan itu sendiri adalah republik. Sistem pemerintahannya itu adalah presidensial, konstitusinya masih Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Presiden Soekarno mundur dari periode Orde Lama, kedudukan pemerintah kepala negara berganti ke Presiden Soeharto untuk memimpin Orde Baru. Orde Baru itu sendiri lahir ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik, sehingga permasalahan ekonomi di Orde Lama dijadikan isu politik Orde Baru yang berujung demo. Nah, banyaknya masyarakat ini berdemo akan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat ini yang memiliki dampak yang signifikan yang terjadi karena krisis ekonomi dan politik. Nah, gelombang demo ini menunjukkan ketidakpuasan rakyat pada pemerintah sebelumnya, bahkan dianggap menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 di era kepemimpinannya Soekarno. Ketika sistem presidensial yang stabil, Orde Baru mengembalikan sistem presidensial dengan kekuasaan yang kuat pada presiden. Melalui pembangunan, masa ini ditandai dengan pembangunan ekonomi yang pesat, namun juga disertai dengan pelanggaran HAM dan sentralisasi kekuasaan pada Orde Baru itu sendiri. Nah, penyebab jatuhnya Orde Baru itu sendiri adalah perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah, yang dimana pada tahun 1997 sampai 1998 yang merupakan Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi masyarakat Indonesia. Nah, perekonomian yang tadinya meleset langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Ditambah besarnya gelombang demonstrasi berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Setelah Presiden Soekarno mundur dari periode Orde Lama, kedudukan pemerintah yang di ke-6 itu sendiri ada pemerintah reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang, yang dimana Orde Baru runtuh dengan mundurnya Soeharto, membuka jalan bagi era reformasi yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie
Dalam periode reformasi ini, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebanyak 4 kali sejak tahun 2002. Indonesia menggunakan hasil amandemen tersebut melalui pemilihan presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali dan pemilu pertama pasca reformasi diadakan pada tahun 2004. Bentuk pemerintahan itu sendiri adalah republik, sistem pemerintahannya presidensial, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Masa Orde Baru runtuh dengan mundurnya Presiden Soeharto, lalu muncul era reformasi yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Nah, di era reformasi ini Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebanyak 4 kali dan sekarang ini yang digunakan adalah hasil amandemen sejak 2002. Sejak saat itu, peraturan pemilihan presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali dan pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 2004. Nah, demokrasinya Orde Baru berakhir dengan reformasi yang menuntut sistem pemerintah yang lebih demokratis, yang artinya lebih mengutamakan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa kali amandemen untuk memperkuat sistem demokrasi dan mengurangi kekuasaan presiden. Desentralisasi ini membuat kekuasaan pemerintah semakin desentralisasi ke daerah dan ke wilayah-wilayah tertentu. Nah, dari perbandingan dan sinkronisasi sistem politik dan pemerintahan RI antar lini masa yang bisa saya dapat adalah sistem pemerintah di Indonesia yang mengalami dinamika kompleks antar lini masa, yaitu ditandai dengan perubahan-perubahan dari pergantian presiden, dari pertama yang Presiden Soekarno, dan yang kedua Presiden Soeharto, dan yang ketiga adalah B.J. Habibie. Perubahan-perubahan ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang saat ini Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan sistem demokrasi yang terus dikembangkan dari masa ke masa. Biarlah sistem pemerintahan di Indonesia ini terus berkembang dan bisa menopang dan menampung aspirasi masyarakat. Sekian dan terima kasih.